Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal ikhwan azali wa sallallahu alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, sehingga di siang ini kita bisa melanjutkan kembali kajian rutin kita di Senin pada zuhur ini. Insyaallah kajian kita 2 kali lagi, hari ini dan juga pekan depan. Di waktu 2 kali ini, hari ini dan pekan depan, maka kita sampaikan sesuai dengan momen yang ada sekarang, yaitu tentang asyam, tentang masalah puasa. Meskipun ini adalah bukan materi yang baru, materi yang selalu terulang di bulan Ramadan, materi yang selalu terulang di bulan puasa. Adab yang paling utama di dalam siam Ramadan itu adalah sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an sebagai hudan lin-nas, petunjuk bagi manusia, wa bayyinat, dan penjelas jelas minal huda wal furqan, dari petunjuk dan juga Al-Furqan, pembeda. Yang di sini kita bisa mengambil pelajaran penting. Syahrul Ramadan huwa syahrul Quran. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran, sehingga sudah selayaknya bagi kita untuk lebih memperhatikan Al-Quran di bulan Ramadan dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Maka adab yang utama yang tidak kita sebutkan di sini adalah itu, karena ini adalah menyeluruh. Oleh karena itu, hendaklah kita memiliki semangat, yaitu untuk bermuamalah dengan Al-Quran. Minimal adalah bagaimanakah kita membacanya. Lebih dari itu adalah mengkhatamkannya, lebih dari itu adalah menghafalkannya, kemudian mengerti artinya, memahami isinya, dan mengamalkannya. Maka Syahrul Ramadan, bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Maka adalah kita sempatkan, sebenarnya bukan menyempatkan, tapi mencurahkan waktu kita itu banyak dengan Al-Quran. Ketika kita dalam kondisi longgar, kita buat dengan qiraah, dengan membaca. Ketika dalam kondisi mungkin sedang mengerjakan pekerjaan yang lain, bisa murajaah, mengulang-ulang hafalan Quran yang kita miliki. Atau dalam kondisi yang longgar lain, kita melihat terjemahnya dan seterusnya. Maka ini menunjukkan bahwasanya kita memiliki adab di dalam bulan Ramadan ini, dan sebagai as-shaimin, as-shaimun, yaitu orang yang berpuasa. Ayolah ikhwah azali wa azakullah. Adab yang kita sampaikan di sini ini ada insyaallah hanya 4 macam saja. Kita bagi dua pada pertemuan kali ini dan 2 pada pertemuan yang berikutnya insyaallah. Yang pertama adalah as-sahur, yaitu makan sahur. Sudah menjadi kebiasaan kita dan sudah kita amalkan, sudah kita lakukan. Agar sahur kita itu lebih bermakna, tidak hanya sekedar rutinitas saja, perlu ilmu dan mengulang ilmu lagi. Karena amalan ini terulang, maka adalah ilmu kita juga kita ulang. Maka kita mengulang bagaimanakah
sedikit keilmuan tentang hal ini dengan harapan kita lebih memahami dan kita lebih memaknai amalan ini. Pertama, diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Tasahharu, makan sahurlah kalian. Fa inna fis sahur, sesungguhnya dalam sahur itu barakah, ada barokahnya. Hadis ini menunjukkan adalah berupa amr, berupa perintah. Tasahharu, sahurlah kalian. Ya. Meskipun ini pada akhirnya hukumnya bukanlah wajib, akan tetapi ini adalah berupa perintah dan asal perintah adalah wajib. Baik, nafis sahuri barokah, karena dalam surah ada barokah. Al barakatu hiya al khair wa ziyadah. Barokah itu adalah suatu kebaikan dan ada tambahannya. Itulah namanya barokah. Adab kita di dalam sahur, ayat ikhwah azani wa azakullah, maka ini akan disebutkan setelah ini. Yang kemudian disebutkan di sini adalah yang terhitung makan sahur itu tidak selalu makan, meskipun judulnya makan sahur, karena bisa jadi kondisi kita bangun misalkan mendekati waktu subuh, makan tidak cukup waktunya. Maka kita ketika menginginkan kebaikan, menginginkan barokah di dalam sahur ini, apapun yang kita gunakan, kita niatnya adalah untuk sahur. Jadi bukan niatnya supaya nanti kita kuat untuk bisa menahan makan minum mulai dari pagi sampai maghrib. Ya, karena kalau niatnya itu, sudah banyak orang yang gitu makan malam sudah. Pagi nggak perlu makan lagi, kuat sampai maghrib, kuat dia, ya. Kalau masalah kuat-kuatan kan begitu, apalagi sudah biasa puasa begitu. Tapi kita melihat nilai yang lebih dari itu, sahurnya, ya. Dan banyak faidah, banyak kebaikan yang kita lakukan di waktu sahur itu. Maka hendaklah kita ketika sahur itu tetap kita lakukan walaupun kita sudah kenyang, masih kenyang, ya, tidak ingin makan, tapi paling tidak meskipun dengan minum, meskipun dengan seteguk air. Maka dalam riwayat dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, "Tasahharu walau bijur'ati ma'in." Sahurlah kalian, ya, meskipun dengan hanya seteguk air. Seteguk air bisa jadi bukan satu gelas, ya, hanya seteguk begitu, satu porsi kecil begitu. Dibilang mengenyangkan juga tidak, menghilangkan rasa haus juga mungkin tidak, tapi nilai sahurnya itu yang besar. Karena kita punya niat ingin sahur, ya, ingin sahur, itulah yang sunnah, ya. Jadi bukan masalah kuat-kuatan di sini, tapi masalah tamassuk bis sunnah, masalah berpegang teguh dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yang berikutnya ya ikhwah azani wa azkullah, ketika kita sahur disunahkan untuk mengakhirkan makan sahurnya, ya. Sebenarnya dalam riwayat dari Anas juga Zaid bin Sabit, maka dia berkata, ini tidak kita sebutkan lafaz Arabnya, tapi langsung artinya, kami pernah makan bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pernah makan sahur bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu beliau langsung berangkat sholat. Setelah sahur pergi untuk sholat. Maka aku bertanya, berapa lama jarak antara adzan dan sahur? Antara sahur dan adzan. Jadi selesai sahur ke adzan itu jaraknya berapa lama? Maka beliau menjawab, yaitu kira-kira seperti bacaan 50 ayat. Membaca Al-Quran 50 ayat. Kalau diperkirakan 15 menit, 10 sampai 15 menit. Nah, ini ada dua pandangan, ada dua sudut pandang. Ada yang dia memahami bahwasanya mengakhirkan di sini katakanlah antara adzan dengan sahur ini masih jarak 15 menit, itu waktu sahurnya. Kurang 15 menit baru sahur. Tapi ada yang mengatakan selesai
ya, selesai sahur masih ada jarak 10 sampai 15 menit menjelang azan. Wallahu alam mana yang lebih benar. Kalau Anda sendiri lebih condong kepada yang kedua tadi, bahwasanya selesai sahur masih ada jeda. Ya, meskipun kita masih boleh makan, boleh minum, pokoknya sebelum azan boleh makan, boleh minum. Ya, artinya ketika kita ingin mengkondisikan diri kita bahwasanya supaya tidak tergesa-gesa, paling tidak kalau hitungan waktu misalkan kurang setengah jam adanya, yaitu kita mulai makan atau kurang 20 menit, ya. Intinya jangan terlalu jauh. Adanya jam 4 misalkan, sahurnya jam 2. Alamat apa nanti? Tidur lagi. Jam 2 sudah nggak bingung, nggak ngapa-ngapain, ngantuk masih ya alamat tidur lagi. Maka disunahkan untuk mengakhirkannya. Ini adalah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah, kalau memang suatu kondisi kita itu sahurnya waktunya tidak lama, apalagi kerinan, apa kerinan bahasa Indonesianya? Kesiangan ya enggak ya? Ya pokoknya kerinan, terlambat bangun, ya, terlambat bangun. Artinya ketika subuh jam 4 misalkan, kita bangun sudah kurang 15 atau kurang 10 menit, begitu, ya. Tapi yang kita sampaikan di sini ini kondisi dahulu. Kondisi di zaman Rasulullah SAW yang belum ada jam, belum ada waktu, tapi sangat mungkin juga ada kondisi terjadi saat ini. Karena bisa jadi seseorang itu tidak tahu waktu, tidak punya jam, apalagi HP, jam aja tidak punya, ya. Tapi ada kondisi demikian, ya. Jika adzan telah terdengar dan makanan atau minuman itu masih di tangan, ini artinya sahur belum selesai adzan, maka boleh ia memakan dan meminumnya. Berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sabda, "Idza sami'a ahadukumun nida wal ina'u 'ala yadi." Jika salah seorang di antara kalian mendengar adzan dan ina, yaitu bejana, gelas misalkan, itu 'ala yadihi, di tangannya. Berarti dia proses untuk menyelesaikan makanan. Fala yad'ahu, maka jangan diletakkan, jangan ditaruh, hatta yaqtiya hajatahu minhu. Dia menyelesaikan hajatnya. Menyelesaikan hajatnya. Ini adalah berarti kondisi khusus. Kondisi yang sangat khusus. Bukan seperti ini beberapa kali, bahkan berkali-kali. Tidak. Ya, kalau berkali-kali itu kebiasaan akhirnya. Ini ketika kondisi khusus, ketika seseorang itu misalkan di suatu daerah, ya, dia tidak ada jam dan yang lainnya, kemudian waktu dia kira masih ada waktu sahur, kemudian makan, tahu ketika makan dengar adzan, artinya sudah masuk waktu subuh, maka dia teruskan sampai selesai. Tapi syaratnya adalah itu sudah di tangan, bukan kemudian ketika dia itu makan, ya, kemudian nanti dia katakanlah adzan baru kemudian menyiapkan minuman dan yang lainnya, tapi sudah tersedia kemudian dihabiskan. Hasil ini adalah menghabiskan apa yang sedang ada di hadapannya atau di tangannya tersebut, sehingga itu yang diberi rukhsah. Wallahu a'lam bishawab. Di sini batasannya memang tidak ada secara jelas begitu, tapi kalau melihat hadisnya adalah wal ina'u 'ala yadi, yaitu bejana atau makanan masih di tangan, itu yang diselesaikan. Adapun kalau kita bangun sudah adzan, ya sudah, berarti kita terlambat begitu. Itu tidak dibolehkan untuk sahur lagi karena waktunya sudah habis. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang kedua, ya ikhwah azani wa azakumullah. Ini yang sudah kita sampaikan pada pembahasan yang sebelumnya, yaitu tentang ada berbicara, apalagi di bulan Ramadan. Maka sebagai seorang yang berpuasa, hendaklah kita menahan diri dari pembicaraan yang tidak bermanfaat atau kata-kata kotor. Dua hadis kita sebutkan dalam kesempatan ini. Yang pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
Rasul bersabda, "Idza kana yauma shaumi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab wala yajhal. Fa idza syatamahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaimun." Idza kana yauma ahadikum, idza kana yauma shaumi ahadikum, jika pada salah satu hari salah seorang di antara kalian sedang berpuasa, fala yarfus, maka janganlah ia mengucapkan kata-kata kotor. Kata-kata kotor ini bermakna bukan hanya di bulan puasa atau ketika puasa, di luar itu apalagi harus dijaga. Ya, yang artinya bahwasanya puasa ini diantaranya melatih supaya kita terbiasa di luar puasa. Maka jangan berkata-kata kotor. Wala yaskhab, dan juga jangan membuat gaduh, teriak-teriak. Ya. Maka ini juga merupakan adab supaya kita hindari. Wala yajhal, atau melakukan perbuatan jahil, melakukan perbuatan yaitu iseng, yang jahili orang, goda orang, dan yang lainnya. Maka ini adalah adab yang harus diperhatikan, yang perbuatannya harus ditinggalkan. Faidah syatamahu ahadun, kalau ada salah seorang itu mencacinya, ya ada yang mencaci kita begitu, au qatalahu, atau mungkin mau menyerangnya, ya mau ngajak berantem, katakanlah demikian misalkan, fal yaqul, maka katakan inni shaimun, aku sedang berpuasa. Menunjukkan bahwasanya kita harus bisa menahan diri untuk melawan yaitu godaan atau ajakan orang lain ketika mengajak berbuat buruk, mengajak duel atau mengajak pertengkar dan yang lainnya. Ini shaim, saya sedang berpuasa. Dan ini tidak bermakna bahwasanya kalau sudah ada puasa boleh, itu juga tidak. Sekali lagi, ini adalah latihan kita untuk supaya kita nanti di bawah setelah puasa itu punya jiwa, punya adab yang semacam ini. Maka perhatikan di sini adalah yaitu menahan diri, pertama tidak mengucapkan kata-kata kotor, kemudian tidak teriak-teriak, tidak membuat gaduh, dan tidak menggoda orang lain, tidak berbuat jahil, tidak berbuat iseng. Adapun hadis yang kedua dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yada' qaulaz zuri wal 'amala bih, falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabah." Man lam yada' qaulaz zur, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta. Ini sudah kita bahas sebelumnya juga. Wal 'amala bih, bahkan dia mengerjakannya, melakukan perkataannya dusta. Apa akibatnya? Falaysa lillah hajah, maka Allah tidak butuh, ya, Allah tidak butuh kepada orang itu fi ayyada ta'amu wa syarabah, dalam dia itu meninggalkan makanannya dan minumannya, artinya puasanya. Jadi ini bahasanya hanya puasa jasad, puasa hanya sekedar yang dohir, yang artinya yaitu menahan makan, minum, atau mungkin yang membatalkan puasa yang lain. Tapi dia tidak menahan ucapannya, ya, dia tidak memperhatikan ucapannya. Ketika dia puasa, meskipun secara hukum puasanya sah karena tidak makan, tidak minum, dan tidak melakukan yang membatalkan puasa, tapi dikatakan sini falaysa lillahi hajatun, Allah tidak butuh di dalam dia meninggalkan makanan dan minumnya. Tidak dapat pahala, tidak dapat nilai puasa apapun. Ya, sangat rugi kalau kita sudah mulai pagi tidak makan, tidak minum sampai nanti maghrib, kemudian tidak dapat apa-apa. Maka adab yang demikian ini sangat penting untuk kita selalu ingat dan kita perhatikan. Justru dengan adab-adab semacam inilah para jamaah, kita itu bisa memaknai puasa itu lebih dalam. Ya, tidak hanya sekedar menahan diri dari makan dan minum. Dan inilah yang kita harapkan, bahwasanya kita itu harus memiliki athar, mendapatkan athar dari siam kita, mendapatkan efek, pengaruh, dampak dari puasa kita. Bagaimanakah kita itu bisa lebih baik, ya, minimal lebih baiknya itu ketika di bulan puasa ini lebih baik daripada bulan yang sebelumnya.
nanti yang setelahnya itu efeknya ada enggak? Kalau efek puasa ini masih ada, akan terbawa setelahnya. Nah, kalau misalkan setelahnya balik lagi ke seperti yang asalnya, harus diperbaiki lagi. Nah, ini adalah ikhwah. Nah, jadi wasallallahu, dua adab yang kita sampaikan. Insya Allah pada Senin yang akan datang masih ada satu pertemuan lagi. Insya Allah ta'ala bismillah kita sampaikan dua adab yang lainnya. Semoga dimudahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.